Hai, selamat datang di saluran kami. Saya akan menjelaskan sebuah film berdasarkan kisah nyata dari prajurit termuda Perang Dunia II berjudul Soldier Boy. Film ini dimulai di Rusia di mana sebuah keluarga beranggotakan 3 orang duduk di tepi sungai, menikmati waktu mereka. Yang termuda dari mereka, Sergei Alyoskov, membual kepada kakak laki-laki dan ibunya tentang dia berada di atas pohon. Ketika tiba-tiba, jet tempur Jerman terbang di atas kepala. Sang ibu meminta anak-anaknya untuk segera bersembunyi di semak-semak, tetapi bocah 6 tahun itu mengaku tidak takut dan menyerang jet dengan ketapel. Yang mengejutkan semua orang, dia berhasil mengenai jet dan meledakkannya. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, keluarganya tidak ada. Sergei terbangun ketakutan dari mimpinya dan memanggil ibunya. Saat itu, seseorang mengetuk pintunya. Dengan asumsi itu adalah ibunya, dia berlari ke arahnya. Tetapi seorang wanita tetangga datang dengan panik. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena membuatnya tetap hidup, dan memberitahu dia bahwa ibu dan saudara laki-lakinya telah meninggal. Bocah laki-laki itu tidak dapat memahami apa yang dia katakan, dan ingin tinggal di rumah untuk menunggu ibunya. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa Jerman telah menyerang mereka dan dia harus melarikan diri. Saat itu, beberapa tentara mendekati rumah mereka. Wanita itu membuat Sergei lari melalui jendela tapi ditembak mati sebelum dia bisa bergabung dengannya. Anak kecil berusia 6 tahun itu sekarang sendirian, tanpa keluarga dan teman. Saat Sergei melarikan diri dari rumah, dia melihat seluruh lingkungannya terbakar di belakangnya. Dia memanggil ibunya dengan sia-sia, dan melarikan diri dari sana. Setelah berlari beberapa saat, dia berakhir di tengah hutan. Anak kecil itu mulai memanggil ibunya untuk datang dan menjemputnya, karena dia tersesat. Malam itu, dia tinggal di hutan. Keesokan paginya, kami melihatnya minum air dari sungai, ketika tentara musuh mendekatinya. Sergei tahu bahwa mereka berbahaya, segera bersembunyi di dalam akar pohon. Dia terkejut ketika seekor ular datang mendekat, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun atau melarikan diri. Sergei lebih takut pada tentara daripada ular. Para prajurit makan di tepi sungai dan pergi. Setelah itu Sergei mengambil sisa makanan tentara mereka dan memakannya untuk malam itu. Namun, di penghujung hari, bocah lelaki itu kelelahan. Dia belum makan dengan layak dalam 2 hari dan berjalan tanpa tujuan. Dia jatuh saat dia pincang tetapi tidak berhenti berjalan. Saat dalam perjalanan, dia melihat buah beri liar dan melahapnya. Tetapi saat itu, sebuah ledakan terjadi di belakangnya, membuatnya terkejut. Bocah itu pusing, dan mulai berhalusinasi seseorang datang di belakangnya. Namun, meski dalam kondisi seperti itu, dia tetap berani dan memberitahu orang tersebut bahwa dia memiliki senapan dan tidak takut. Dia pincang ke depan tetapi jatuh pingsan setelah beberapa saat. Saat dia tertidur, 2 tentara mendekatinya. Adegan beralih ke pangkalan tentara Rusia tempat Komandan Kuznetsov menunggu tentara patrolinya. Mereka datang dengan anak kecil yang terluka dan lemah. Ketika tentara mengklaim bahwa mereka berada di sisinya, bocah laki-laki itu terbuka dan memperkenalkan dirinya. Para prajurit tertawa saat anak itu menjabat tangannya dengan komandan, menyarankan agar dia memperkenalkan diri juga. Para prajurit merasa sayang dengan anak kecil itu, dan mengelilinginya. Mereka membuatnya minum air dan memberinya makan. Bahkan komandan yang dingin pun merawat anak itu. Seorang perawat bernama Katia mendandani luka Sergei, dan juga terpesona oleh kepribadiannya. Anak itu memintanya untuk menggambar tank di lukanya, karena dia ingin menjadi tentara saat besar nanti. Bahkan tentara yang terluka berbicara dengan anak itu, dan merasa lebih ringan. Sergei terpesona dengan senjata komandan dan kelompoknya. Komandan juga menjawab semua pertanyaan anak laki-laki itu dan membiarkannya bermain dengan pistol kehormatannya setelah mengeluarkan peluru. Sergei menunjukkan padanya tank yang ditarik di perutnya, dan membual tentang menjadi seorang prajurit sendiri. Anak laki-laki itu sembuh dengan sangat cepat. Perawat Katia meminta komandan untuk membiarkan bocah itu tinggal bersama batalion. Tetapi dia tidak setuju. Mengklaim bahwa itu tidak akan aman. Dia ingin mengirim Sergei ke panti asuhan. Para prajurit menghabiskan seluruh waktu luang mereka dengan Sergei. Dia dikunjungi oleh banyak orang sepanjang hari. Mereka membawakannya makanan yang dikirim oleh keluarga mereka dari jauh, dan bahkan membiarkannya bermain dengan teropong mereka. Suatu hari, seorang prajurit pergi ke komandan untuk memintanya membiarkan bocah itu tinggal di batalion. Para prajurit telah menjalin hubungan dekat dengan anak itu, dan menganggapnya sebagai milik mereka. Kehadirannya menghilangkan beban perang dari dada mereka. Namun, sang komandan bersikeras mengirim bocah itu ke panti asuhan, demi keselamatannya sendiri. Keesokan harinya, musuh menyerang, dan banyak prajurit terluka. Sebuah kendaraan datang untuk menjemput Sergei untuk membawanya ke panti asuhan. Komandan menyampaikan kabar tersebut kepada anak itu, dan memberinya pistol kayu kehormatan sebagai hadiah. Bocah itu pada gilirannya memeluknya, mengklaim bahwa dia takut akan keselamatan komandan. Komandan meleleh dalam pelukannya,
dan berubah pikiran. Dia meminta Sergei untuk tinggal bersama tentara sebagai putranya. Malam itu, para prajurit mencari pakaian prajurit kecil untuk anak laki-laki itu. Mereka sangat senang untuk memiliki Sergei tinggal bersama mereka. Komandan membangunkan Sergei dan memberinya pakaian. Dia memakainya dan berlarian. Terlihat seperti tentara sungguhan. Yang lain mulai memanggilnya anak prajurit kecil mereka. Saat anak itu berlarian, Jerman melancarkan serangan udara ke batalion. Para prajurit dengan cepat membawa Sergei ke tempat yang aman dan melawan yang lain. Jumlah tentara yang terluka tumbuh dengan cepat. Sergei ingin membuat dirinya berguna. Jadi dia membawakan air untuk tentara yang haus. Salah satu dari mereka memintanya untuk membaca surat yang dikirim oleh keluarganya karena matanya dibalut. Anak laki-laki kecil itu ingin membantu, tetapi tidak tahu cara membaca. Dia mengambil surat itu dan mulai mengarang hal-hal yang tertulis di atasnya, mengklaim bahwa sapi prajurit itu aman di rumah. Ketika prajurit itu mengatakan dia tidak punya sapi, yang lain menyuruhnya untuk mengikuti cerita dan tertawa. Dia membaca surat orang lain dengan cara yang sama dan menghibur mereka. Di adegan berikutnya, kita melihat Katia dan sang komandan berbicara. Keduanya tampaknya tertarik satu sama lain, tetapi tidak mengakui perasaan mereka. Belakangan, Sergei memberitahu komandan bahwa dia berada dalam posisi tertib di batalion dan mulai memperkenalkan dirinya sebagai satu kesatuan. Namun, bocah itu kemudian melihat salah satu stasiun prajurit hancur akibat serangan itu. Komandan mengajarinya untuk melepas topinya untuk menghormati prajurit yang mati itu. Keesokan harinya, dia bersikeras bahwa komandan memberinya misi dan diberi tugas untuk membagikan surat-surat itu kepada para prajurit. Dia menyelesaikan tugasnya dengan efisien dan bahkan membuat tentara menari untuknya. Keesokan harinya, Sergei pergi agak jauh dari pangkalan dengan teropongnya. Saat dia memainkannya, dia melihat kaki seseorang bergerak dari dalam tumpukan jerami. Dia bergegas kembali ke batalion dan memberitahu tentara tentang temuannya. Para prajurit skeptis, tapi tetap pergi dengan bocah itu. Ketika mereka sampai di dekat tumpukan jerami, mereka diperingatkan untuk melihat dua mata-mata Jerman bersembunyi di bawahnya. Mata-mata ditangkap, dan anak itu dipuji karena kecerdasannya. Malam itu, komandan menunjukkan kepada Sergei surat-surat resmi untuk diadopsi. Dia sekarang resmi menjadi ayah anak itu. Sergei mengetahui perasaan komandan terhadap Katia. Jadi, untuk membalas kebaikannya, dia mengajaknya untuk mengaku padanya. Tetapi keduanya melihatnya berbicara dengan pria yang berbeda, dan secara keliru menganggap dia tertarik pada orang lain. Pangkalan tersebut diserang oleh Jerman lagi. Kali ini, Sergei membantu para prajurit dengan sekuat tenaga, dengan memberikan amunisi kepada para prajurit di garis depan. Tetapi para prajurit di sana memerintahkannya untuk kembali ke gudang karena terlalu berbahaya di luar. Ketika dia datang ke gudang, dia melihat komandan dan yang lainnya panik karena sambungan telepon dengan kolonel terputus. Seorang tentara dikirim untuk memperbaiki kabel yang putus. Sergei mengikuti prajurit itu dan melihat dia terluka parah. Dia bertanya kepada prajurit yang sekarat bagaimana dia bisa memperbaiki kabel, dan melakukannya sendiri. Koneksi kembali dan lebih banyak pasukan dipanggil. Anak berusia 6 tahun menyelamatkan hidup semua orang. Belakangan, kami melihat komandan dan Katia berbicara di tepi sungai. Sang komandan akhirnya menyatakan cintanya dan memintanya menjadi ibu Sergei. Katia sangat senang. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seorang tentara mendekati mereka dan memberikan surat kepada komandan, mengatakan bahwa mereka telah dikirim dari pangkalan. Keesokan harinya, semua prajurit berangkat ke markas baru mereka bersama dengan Sergei. Namun, dalam perjalanannya, mereka menemukan ladang ranjau yang meledakkan beberapa kendaraan mereka. Komandan terluka sementara petugas kelompok, yang dekat dengan Sergei, tewas dalam ledakan itu. Dia menangis dan memeluk komandan. Mereka membawa yang terluka bersama mereka dan melanjutkan perjalanan ke markas baru mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai markas lain, mereka bertemu dengan pemimpin komandan, sang jenderal. Dia juga terkesan dengan ambisi anak itu, dan mengucapkan selamat kepada komandan karena memiliki anak yang begitu cerdas. Keesokan harinya, divisi mereka dianugerahi Panji Penjaga. Begitu pula anak laki-laki itu. Dia berjanji untuk menyelamatkan negaranya ketika sang jenderal memberinya kelompoknya. Suatu malam, markas mereka diserang secara brutal, dan komandannya terjebak di bawah reruntuhan. Sergei menangisi ayahnya dan mencoba menyelamatkannya. Dia memanggil tentara lain, yang akhirnya mengeluarkan komandan. Keesokan harinya, Sergei mendekati seorang komandan yang terluka. Tangannya terluka saat mencoba menyelamatkan komandan tersebut. Anak itu sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tim. Dia tidak memiliki keluarga di samping mereka, dan bergerak kemanapun mereka pergi dalam perang. Film berakhir saat resimen terlihat bergerak ke markas lain. Sebuah suara di latar belakang menceritakan bahwa dia bahkan ikut serta dalam pertempuran Stalingrad, dan mencapai Polandia bersama para prajurit.
Dia saat ini dikenal sebagai prajurit termuda di dunia. Dan kisah legendaris tentang keberaniannya kini tersebar ke seluruh dunia untuk didengar. Saya harap Anda menyukainya. Berlangganan untuk menonton lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan suka. Tinggalkan komentar jika Anda ingin kami merangkum film favorit Anda sampai waktu berikutnya. Komentar akan membantu mengembangkan saluran kami. Terima kasih telah menonton.